Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa, dan tentunya pastinya juga ini adalah arek-arek Surabaya. Tapi sebelumnya kita mau berbincang-bincang dengan anak-anak kita ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Tanaya Brille Judian. Saya Sisi dari SMA Negeri 22 Surabaya, dan saya dari Formanas Surabaya. Oke, kita sudah kedatangan baju-baju oranye ini ya. Pasti datang dengan penuh semangat yang membara, gitu, bener ya? Oke, mungkin bisa dikenalkan dari yang sudah ini, dari SMP atau SMA mana gitu ya. Boleh dikenalkan dulu. Halo semuanya, aku Kayla. Jadi aku ini adalah seorang siswa dari SMA Negeri 16 Surabaya. Oh, sebetulnya kenalin kenapa aku ada aku salah seorang siswi dari SMA Negeri 16 Surabaya. Oke. Nah, ini kalian yang sering apa sih? Tapi sebenarnya aku mau begini kan temanya tentang wirausaha di usia muda gitu. Nah, peran kalian terhadap wirausaha di usia muda ini apa sih? Dan kegiatan apa yang saat ini kalian lakukan? Jadi yang saat ini kami lakukan adalah kami aktif dalam organisasi atau program yang bernama Student Company. Jadi Student Company ini adalah program yang menaungi anak-anak untuk berwirausaha. Dan ini juga ada di beberapa SMA di Indonesia. Jadi di wirausaha ini kami benar-benar diajarkan secara mendasar bagaimana membangun suatu perusahaan dan bagaimana kita untuk mempromosikan usaha dari tersebut. Nah, kan kegiatan kali ini pasti banyak banget ya. Nah, kalau misalnya kegiatan berwirausaha ini, langkah awal apa sih yang kalian lakukan dalam terjun sebagai wirausahawan muda? Kegiatan yang produktif, salah satunya ya dengan berwirausaha. Kalau dari berwirausaha, karena dalam kegiatan suatu usaha hal ini membutuhkan skill tertentu yang mengasah dan sebagai kami untuk jadi yang lebih lanjut. Benernya. Terus selama kalian di kegiatan ini, apa sudah ada produk atau semacam apa gitu dari program ini? Ini namanya adalah Wisata Company, dan kami mengeluarkan satu inovasi produk yang ada di Jakarta. Itu adalah produk tumbler. Yakni kami memiliki satu keunikan. Yang pertama adalah varian tekstur, di mana varian tumbler ini memiliki penunjuk suhu dan juga QR code yang menunjukkan makanan-makanan tradisional di Nusantara. Dan untuk yang varian kedua namanya adalah IT Gogles, di mana IT Gogles ini adalah tumbler yang memiliki kode sendiri, di mana modul ini dibuat oleh anak-anak dari SMA Negeri. Jadi anak-anak pelajar yang membuat modul tersebut. Oke, ini ya. Sebelumnya tadi kalian mention tentang Student Company. Nah, aku belum tahu nih Student Company itu apa sih? Baik. Aku akan jadi Student Company ini adalah program berbasis kewirausahaan. Karena nanti kami anak-anak di Indonesia akan berkompetisi dengan sebuah perusahaan. Karena nanti dalam proses operasional perusahaan juga perusahaan akan membuat produk, maka kami juga melakukan kegiatan sosial ya, kegiatan sosial atau corporate social responsibility, di mana kami akan berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi banyak sekali kegiatan yang diasah di dalam kehidupan itu. Dan nanti di akhir operasional program kami itu juga akan berkompetisi dengan kehidupan yang lain. Kegiatan ini positif banget ya buat anak-anak di kota Surabaya. Tentunya kan kita ini sebagai anak generasi muda kadang bingung untuk mencari kegiatan positif gitu ya. Ternyata kegiatan positif itu tidak hanya yang segi organisasi aja, tapi ini sebuah program yang bagus banget gitu kan. Apalagi anak-anak di kota Surabaya itu kan nggak hanya punya yang bakat
nyanyi gitu, tapi kan pasti mereka berpikiran bahwa aku punya karya, tapi karyaku harus digimanain gitu. Ternyata ada program yang benar-benar luar biasa. Nah sekarang makanya nih ya, kan ada ya anak-anak yang kadang-kadang ini merasa ragu gitu terhadap karyanya. Nah mungkin teman-teman berdua ini bisa memberikan motivasi gitu buat mereka. Kenapa sih kok harus berani dan harus percaya diri gitu? Aku punya produk kayak gini gitu, dan aku harus memperkenalkannya, dan itu kan bisa jadi suatu usaha gitu ya, bisnis gitu ya. Dan jujur aku juga punya usaha sebenarnya, adanya bisnis gitu. Iya, jadi bisnis sabun herbal gitu ya, dari kerak dan koran. Kalian promosi dikit lah ya. Ya boleh kan ya? Boleh gitu. Jadi punya sabun itu yang sudah ber-SNI. Jadi cocok dan aman digunakan untuk remaja. Nah, itu awalnya aku masih ragu gitu. Aduh kenapa sih aku nggak bisa maju gitu. Tapi ternyata pas aku rasakan bahwa aku harus berani gitu. Ternyata di tahun 2022 saat saya ikut kompetisi gitu ya, ajaknya sama kayak kalian, dan itu akhirnya income-nya itu akhirnya banyak. Dan itu kan bukan hanya soal uang, tapi keterampilan itu penting berwirausaha dari dini itu pentingnya. Jadi tidak harus menciptakan sebuah apa gitu perusahaan gitu kan, bisa aja dari karya-karya kecil kita itu jadi hal yang bermanfaat. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya tipsnya adalah tentang mindset. Ada karena banyak anak-anak yang takut mengutarakan apa yang dia pikirkan atau kalian bermimpi, karena dia tuh takut pandangan orang lain terhadap dirinya atau terhadap karyanya gitu. Takutnya kayak emang karya kita ini sebagus itu ya, takutnya kalau orang mikir yang karya kamu cuma simpel itu, aku jadi takut untuk mempromosikan bisnis itu ataupun karya lain gitu. Jadi sebenarnya lebih ke mindset untuk ya kalau aku nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi aku harus mulai. Betul, itu poinnya sih ya. Kalau nggak mulai dari sekarang itu kapan kita harus memulai? Karena hal-hal itu kan dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Betul banget. Jadi pedein aja ini hidup kalian. Jadi jangan takut sama pandangan orang lain, bebasin aja. Asalkan yang kalian lakukan ini bermanfaat ya, why not gitu. Kenapa? Nah, kalian kan udah banyak banget kegiatan dari program ini ya, itu kalian bisa ceritakan nggak sih ke teman-teman ini, kalau misalnya teman-teman gabung di program studi kampung ini tuh benefit apa sih yang bakal mereka dapetin? Selain kan mereka akan diajarkan banyak sekali materi-materi dan informasi tentang berwirausaha gitu ya di usia muda, itu apa sih benefit yang akan mereka dapatkan gitu? Ya, dia adalah dokumen dalam program mungkin ternyata emang banyak banget gitu benefitnya ya. Nah, jadi itu kan pasti setiap kalian menjalani wirausaha ini kan pasti benar ya, ada rintangannya, itu ada cobaannya gitu ya, kan nggak mungkin semuanya tuh berjalan dengan mulus gitu. Kalau berjalan dengan mulus, apa namanya? Tuh. Nah, kalian tadi kan diajarkan untuk mengatasi hal tersebut dan tetap tenang ya. Nah, itu boleh nggak sih share tipsnya ke teman-teman semuanya? Tipsnya itu kalau misalnya banyak rintangan atau rintangan yang akan kita hadapi itu, kita sebaiknya gimana menghadapinya? Boleh? Jadi karena ini adalah suatu perusahaan ya, dimana kita ini menjalankan itu nggak cuma sendirian, pasti banyak banget orang-orang di dalam kita, seperti ada berbagai divisi yang ada gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah jangan pernah merasa sendiri. Kita di sini bersama-sama untuk membangun usaha gitu. Ada banyak teman-teman kalian yang akan membantu. Jadi kalian juga harus yang pertama kita untuk mengkomunikasikan
mencerminkan apa kendala yang saat ini kita hadapi gitu. Jadi karena kita ada anggota kami sendiri ada sekitar 20 anak ya. Jadi pastikan dari kepala 20 anak ini punya idenya masing-masing gitu loh. Dan idenya masing-masing ini bisa dikomunikasikan dengan baik, didiskusikan secara tertib dan rapi, itu pasti akan mencapai suatu solusi gitu. Jadi intinya adalah diskusi dengan kepala dingin gitu. Jangan gegabah juga. Jangan gegabah dari semuanya juga harus untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan malah pendem-pendem sendiri, kan masing-masing nggak enak. Ntar kita ingat ini punya masalah ini tidak punya itu. Emang ini ya, ini biasanya kan gitu ya. Nah, berarti memang kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu penting banget untuk menjalin kebersamaan. Nah, terus kalian setelah melakukan banyak kegiatan itu pencapaian apa yang sudah kalian raih selama ini? Waduh, 21 juta. 21 juta aku kaget beneran. Kaget, sekaget-kagetnya. Ini SMA ya? Maksudnya 21 juta. 21 juta. Tapi memang itu pencapaian luar biasa ya. Itu tapi bukan soal hanya dapat uang, terus ini. Artinya bukan karena itu. Kan kita membangkitkan rasa wirausaha kita. Karena itu penting banget kan. Buat masa depan itu penting banget. Kayak kita punya pemikiran apa makanan aja ya. Nah, tapi kita udah punya bekal nih. Jadi aku bisa lebih mengembangkan. Dan kita sendiri bakal yang maju gitu kan. Jadi penting banget. Terus itu kalian share gitu pengalaman satu-satu dari kalian. Apa sih pengalaman suka dan dukanya ikut kegiatan ini? Capek nggak sih menjalaninya? Kan banyak banget rintangan itu yang kalian jelaskan tadi. Jadi kalau dari saya sendiri sih pengalaman yang sangat berkenan itu malah masa-masa saat dimana saya berburu staff untuk memikirkan suatu ide atau ada berada dalam suatu masalah. Dan itu membuat saya mengenang hal-hal tersebut karena sebelumnya saya nggak pernah ada di situasi dimana saya bersama rekan-rekan saya itu sama-sama untuk mencari ide, mencari jalan masalah secara bersama untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang satu. Kemudian juga masa yang menurut saya paling berkenan adalah dalam mempersiapkan lomba tingkat regional yaitu NSPC. Kami benar-benar mempersiapkan dengan secara matang dan juga bersama-sama mulai dari pembagian tugas ya secara merata dan itu benar-benar melatih gimana cara kita menjadi leadership, cara kita mengatur pasien-pasien kita, cara kita untuk bisa berkontribusi secara langsung. Dan karena adanya kerjasama ini juga alhamdulillah di regional student company competition di Surabaya di bulan Juli lalu kami alhamdulillah mendapatkan best the most innovative project, the best president director, the best manager dan satu lagi itu the best student company di Surabaya. Dan itu sangat-sangat berkenan gitu buat saya. Banget ya penghargaannya ya. Itu sudah kalian lakukan berapa lama di program ini? 5 bulan pemasukan jadi dilanjut aku sampai salut kamu terkenal gitu yang kalian dapatkan itu tadi dengan hasil kerja keras kalian berbulan-bulan gitu dengan berbulan-bulan. Terus habis itu kalian bisa ini gitu apa kasih motivasi gitu buat teman-teman yang ada di kota Surabaya kok bisa jadi hebat banget kayak kalian ini gimana sih boleh
jelasin, jabarin gitu. Oke, silakan. Jadi sebenarnya anak-anak Surabaya ini saya percaya banget anak-anaknya adalah anak-anak yang hebat banget, punya segudang potensi. Cuma mungkin agak malu ya untuk mengungkapkan karya atau untuk mengupload karya, mengiyak karya, mempublikasi karya gitu. Jadi pokoknya dari saya adalah kalau ada suatu ide atau suatu karya jangan disimpan sendiri. Karena kalau kalian simpan sendiri, orang-orang masyarakat gak akan tahu dan itu percuma banget gitu. Jadi lebih berani aja, quality aja gitu. Kalaupun ada karya-karya menurut kalian itu cuma karya-karya kecil atau cewek, ya upload aja gitu. Apalagi kan karena kita juga sudah banyak sosial media, teknologi juga udah berkembang, jadi lebih banyak lah ruang untuk kita bisa mempublikasi karya kita agar orang lain tahu gitu. Jadi yang penting kan pertama itu ada kemauan dari diri sendiri, berani, percaya diri gitu. Jangan malu-malu gitu. Oke, terus sekarang mereka benar itu nggak bisa namanya tuh apa potensi yang kalian itu kalau nggak kalian tunjukin malah luas itu nggak tahu oke kalian tadi sempat bicara kalau kalian itu jadi inspirasi. Nah, ayo coba menurut berikan harapan kalian buat kita bisa rebahan sambil scrolling media sosial. Tadi kan motivasi buat teman-teman. Sekarang harapannya kalian buat teman-teman yang ada di kota Surabaya yang punya potensi hebat luar biasa itu gimana sih? Ya, jadi harapan saya sendiri karena saya yakin anak-anak Surabaya itu anak-anak yang cerdas semua ya. Apalagi kalau di sini tuh kita udah mau sosial media, jadi ya kita harus bisa mengalokasikan waktu gitu loh. Kapan waktunya kita rebahan, kapan waktunya kita berkreasi gitu. Jadi adanya kesadaran diri sendiri itu sangat penting sekali gitu. Jadi boleh istirahat, boleh rebahan, tapi juga tahu kapan waktunya aku harus kerja, aku harus berkreasi gitu, aku harus mementingkan masa depanku gitu. Jadi kesadaran diri itu sangat penting sekali. Gitu. Kita tahu mana kita tahu mana semua itu ada waktu. Kalau nggak tidak kita menggunakan masa tapi nanti ke depannya apa lagi? Kita kan masih mau masa depan yang tapi ya ayo kita rencanakan. Itu melakukan hal-hal positif terbaik untuk promosi buat produk kalian ini. Produk kalian ini promosiin aja, promosiin sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini di siaran Ares Forum Anak Surabaya. Produk kami ini yang tadi di tengah sini itu adalah produk Tumbler IC Tool. Seperti yang tadi udah sempat saya mention dari awal, dan ini ada mau yang saya mention lagi bahwa desain dari produk IC Tool ini dibuat oleh member kami sendiri. Gitu. Ini adalah salah satu contoh produknya. Kami sendiri untuk yang IC Tool ada 3 varian, yakni yang dessert, kemudian ada main course, dan ada appetizer gitu. Jadi itu nanti QR-nya itu berisi makanan-makanan Nusantara. Jadi buat anak-anak muda yang suka menjelajah di kota-kota dan bingung mau cari makanan tradisional di mana, Tumbler kami ini bisa jadi solusi gitu. Jadi selain sebagai tempat minum, kalian juga bisa untuk nge-scan QR code untuk menemukan tempat makan tradisional di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada Etigo Plus yang akan dijelaskan oleh Eva. Boleh kepoin ini. Jangan lupa cek komentar kita ya di Instagram Nah, jangan lupa di-kepoin ya teman-teman. Jangan lupa di-follow, diikutin kegiatan positifnya.
Oke, jangan lupa dukung. Tuh, karena kalian akan maju di tingkat yang lebih tinggi lagi. Semoga kalian sukses dan mungkin motivasi-motivasi ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita sudah ada di ujung acara, sudah pas. Jadi mungkin bisa sampaikan dulu, say hi dulu buat teman-teman. Dadah semuanya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah Sobat Pas.